Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 3 Kota Bumi. Selaku guru pembimbing sejarah kami, Ibu Sri Marsia, dengan ini kami akan menjelaskan materi mengenai Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru di bidang budaya. Sejarah lahirnya era Orde Baru dilatar belakangi oleh runtuhnya Orde Lama. Salah satu penyebab yang melatar belakangi runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa Orde Lama. Hal ini menyebabkan Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru adalah terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pada waktu itu. Bahkan pada tanggal 30 September 1965, beberapa jenderal TNI diculik, disiksa dan dibunuh oleh para pemberontak tersebut yang sempat mengakibatkan kekacauan di Indonesia. Hal tersebut membuat pengaruh dan kekuatan Presiden Soekarno menjadi melemah dan kehilangan kepercayaan dirinya sebagai rakyatnya. Pada masa genting tersebut, akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai presiden. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru itu menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Lahirnya Orde Baru itu diawali oleh keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru itu terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Dan pada saat itu banyak terjadi perkembangan ekonomi yang pesat diiringi oleh korupsi yang merajalela. Orde Baru itu diawali pada saat Presiden Soekarno itu digantikan oleh Presiden Soeharto dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret atau disebut juga dengan Super Semar. Setelah terjadinya G30 SPKI pada 1965, itu muncullah masa pemerintahan Orde Baru dengan bentuk Negara Indonesia Kesatuan Republik Indonesia, bentuknya pemerintahan presidensial. Dan pada 32 tahun tersebut, masa pemerintahan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang mengubah keadaan di Indonesia. Indonesia yang terlibat dalam masa pemerintahan Orde Baru yaitu yang pertama ada Soeharto. Soeharto perannya itu yang pertama Presiden Republik Indonesia, yang kedua pada tahun 1967 sampai 1998 menggantikan Presiden Soekarno dengan masa jabatan 32 tahun. Yang kedua mengambil alih kendali pimpinan Angkatan Darat dalam peristiwa G30 SPKI dan dengan cepat menurunkan perintah untuk mengendalikan dan mengatur kondisi negara Indonesia yang kacau akibat kudeta dari PKI. Dan yang ketiga, menjadi pemimpin militer pada masa Belanda dan Jepang sebelum diangkat menjadi presiden, dan pangkat terakhirnya yaitu Mayor Jenderal. Dan yang keempat adalah menjadi pemimpin Panglima Angkatan Darat menggantikan Jenderal Ahmad Yani. Dan yang kelima, sebagai penerima Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno pada bulan Maret 1966. Yang kedua ada Bahrudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Perannya yaitu yang pertama dalam masa jabatannya sebagai Menteri Riset dan Teknologi, beliau berhasil menciptakan pesawat Betuko, yaitu pesawat pertama bagi Indonesia. Dan yang kedua, pada era beliau berhasil memunculkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat dan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Otonomi Daerah. Dan yang ketiga, sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga dan
menjabat selama 1 tahun 5 bulan dan sebagai wakil presiden Indonesia yang ke-7. Yang keempat, salah satu tugas penting beliau adalah menjadi presiden adalah berhasil mendapatkan dukungan kembali dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara untuk memulihkan kembali perekonomian ekonomi. Yang ketiga adalah Abdul Haris Nasution. Peran beliau adalah salah satu korban sasaran G30S PKI. Namun yang menjadi korban adalah putrinya, Mama Adi Irma Suryani, dan ajudannya yang bernama Letu Pierre Tendan. Dan peran yang kedua adalah salah satu ahli perang gerilya dan sebagai penggagas Dwi Fungsi Abdi. Dan yang ketiga, beliau terkenal dengan gagasan perang gerilya yang dituangkan dalam buku yang berjudul Fundamental of Guerrilla Warfare yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa asing dan menjadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara. Ada Amir Mahmud, perannya yaitu yang pertama sebagai seorang jenderal militer Indonesia yang merupakan saksi mata penandatanganan Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Dan yang kedua, dalam Indonesia, beliau bergabung dengan PETA dan terpilih sebagai komandan militer. Dan yang ketiga, beliau dipilih oleh Presiden Soeharto sebagai kepala staf operasional dan berhasil merebut kembali Irian Barat atas ketetapan dari Presiden Soeharto. Dan yang keempat, dalam BKR Lembang yang telah diselenggarakan, beliau turut ambil bagian dalam penumpasan tentara PKI di Madiun di bawah komando dari Abdul Haris Nasution dan melawan gerakan Darul Islam dan penumpasan APRA. Yang kelima ada Sumitro Jojo Hadikusumo. Peran beliau yang pertama adalah dalam pemerintahan, posisi yang pernah diemban beliau yaitu sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia yang ke-8 dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia yang ke-7 dan sebagai Menteri Riset. Yang kedua, beliau aktif menulis dengan cakupan khusus masalah ekonomi. Buku terakhir yang ia tulis adalah Jejak Perlawanan Bengawan Pejuang, diterbitkan Pustaka Sinar Harapan pada April tahun 2000. Dan yang peran beliau yang ketiga itu beliau memperoleh banyak penghargaan baik dari dalam negeri ataupun luar negeri, misalnya Bintang Mahputra atau di Pradana 2 dan lain-lain. Bidang budaya. Pada masa Orde Baru, beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif seperti Surat Edaran Nomor 6 Reskap 6/67 yang berisi tentang perubahan nama. Dalam surat edaran tersebut menyatakan bahwa masyarakat Cina harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia, seperti Lim Xiaoliang menjadi Sudono Salim. Penggunaan bahasa Cina pun dilarang. Rezim Orde Baru memberlakukan kebijakan diskriminatif. Keluarnya instruksi Presiden Inpres nomor 14 tahun 1967 menyatakan bahwa adat istiadat orang Cina dilarang dipertontonkan di depan umum, sehingga masyarakat Cina tidak bebas melestarikan budaya leluhurnya. Tidak hanya itu, pelestarian budaya leluhur Cina pun dikhawatirkan pemerintah akan mengganggu proses asimilasi yang dicanangkan pemerintah pada era Orde Baru. Sejak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berkuasa, Inpres nomor 14 tahun 1967 dihapus dan digantikan oleh Kepres nomor 6 tahun 2002 yang menyatakan bahwa adat istiadat dan kebiasaan orang Cina tidak lagi mendapat diskriminasi oleh pemerintah. Barongsai Liang yang tadinya tidak boleh dipertontonkan sekarang boleh dipertontonkan di depan umum. Tidak hanya itu, agama Konghucu juga mendapat angin segar dan tahun baru Imlek dijadikan hari libur nasional. Beberapa kebijakan pemerintah yang terlaksana pada masa Orde Baru. Yang pertama, penggunaan batik. Jika gaya berpakaian pada Orde Lama hanya dengan jas dan dipadukan dengan peci hitam, maka pada era Orde Baru gaya berpakaian batik yang dijadikan sebagai pakaian nasional. Yang kedua, penggunaan EYD. Pada Agustus 1972, identitas Indonesia menemui titik terang. Dan pada tahun itu juga Indonesia diperbolehkan menggunakan EYD yang pertama. Yang ketiga, pengembalian artefak milik Indonesia. Karena politik Orde Lama yang menentang negara-negara Barat, maka banyak peninggalan sejarah yang dirampas yang belum dikembalikan ke Indonesia. Setelah menjadi presiden, Soeharto mengembalikan hubungan dengan Belanda. Ratu Juliana secara simbolik juga mengembalikan naskah Kertanegara yang dijadikan simbol sebagai pengembalian artefak milik Indonesia. Dan pada tahun 1972, Belanda mengembalikan
Belanda mengembalikan semua benda bidang budaya seperti Prajna Paramita, payung, pelana kuda, dan tombak milik Pangeran Diponegoro dan 234 benda pusaka Lombok hasil inovasi di Puri Cakranegara pada tahun 1894. 4. Restorasi besar-besaran Candi Borobudur dengan UNESCO. Pengajuan proposal penanganan dilakukan pada tahun 1955 ke UNESCO. Sebagai balasan, UNESCO mengirimkan Profesor Dr. P. Kromex untuk menyelidiki kasus kerusakan di Borobudur. Dan pada tahun 1960, Borobudur mengalami keadaan darurat. Setelah konflik dalam negeri selesai, dan pada tahun 1971, penyelamatan Borobudur dilakukan setelah pengajuan bantuan UNESCO ditandatangani. Yang kelima, menjawabkan Indonesia. Meski tidak belak-belakan, nyatanya Orde Baru ini sangat khas berkaitan dengan budaya Jawa, tidak hanya termasuk di bidang budayanya. Kemungkinan kebijakan Pak Harto tersebut dikarenakan bukti yang berasal dari Ningrat, juga banyak unsur Jawa di sekitar istana pada masa Orde Baru. Namun ada kebijakan yang baik yang diterapkan pada masa Orde Baru, yaitu pemerintah mendukung kirap remaja yang diberi nama Parode Keliling Pemuda Indonesia yang diselenggarakan 2 tahun sekali oleh Yayasan Tiara Indonesia yang diketuai oleh Siti Hardijanti Rukmana Mbak Tutut pada tahun 1989. Dan yang selanjutnya, dampak kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru memiliki 2 dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah yang pertama, angka kematian bayi semakin menurun, dan penurunan angka kemiskinan, serta partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat. Yang kedua, ada penerapan P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Dengan ini, Pancasila dapat memberikan kekuatan serta membimbing bangsa Indonesia ke arah masyarakat yang lebih adil dan makmur. Kemudian yang ketiga, jumlah penduduk dikendalikan oleh program KB. Dan yang keempat adalah sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Dan kemudian ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah pelanggaran HAM oleh pemerintah. Masa Orde Baru diakui telah banyak mencapai kemajuan dalam proses untuk mewujudkan cita-cita nasional. Dalam himpunan TAP MPR tahun 1993, di bidang pendidikan, fasilitas dasar sudah makin merata. Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Untuk melaksanakan semua ini dilakukanlah penataran baik secara formal maupun non-formal, sehingga ditradisikan sebagai gerakan budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.